Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dengan judul Menciptakan Keteguhan Tujuan untuk Meningkatkan Produk dan Layanan. Yang terdiri dari kelompok ini adalah Ahmad Taufikur Rahman Nur, Muhammad Faisal Agrisa, Aditya Rahman, dan Dendi Aditya Maulana. Poin-poin yang ingin kami sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama, definisi. Kedua, cakupan. Yang ketiga, teknik dan metode. Yang keempat, contoh di jasa manufaktur. Dan yang kelima, kelemahan konsep dan perbaikan. Untuk poin pertama, definisi. Keteguhan komitmen adalah tentang berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya untuk perencanaan, penelitian, dan pengembangan jangka panjang serta meningkatkan desain produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengembangkan karyawan, dan mengurangi kesalahan. Keteguhan tujuan adalah tentang memprioritaskan perbaikan berkelanjutan dalam jangka panjang. Peningkatan bukan hanya sesuatu yang dibentuk untuk salah satu tujuan saja. Namun hal tersebut harus menjadi inti dari semua hal yang dilakukan dan salah satu prioritas tertinggi perusahaan. Selanjutnya, poin kedua, cakupan. Yang pertama, mencakup dalam penciptaan visi untuk masa depan. Yang kedua, mencakup komitmen perusahaan dalam membuat perencanaan terhadap peningkatan kualitas produk dan pelayanan dalam jangka panjang. Yang ketiga, mencakup pada pencarian solusi oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Yang keempat, mencakup dalam melakukan prediksi dan mempersiapkan tantangan di masa depan. Teknik dan metode. Terdapat beberapa teknik dan metode untuk menciptakan keteguhan tujuan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang pertama, berinovasi, mengalokasikan sumber daya untuk perencanaan jangka panjang. Yang kedua, bagikan sumber daya pada dua bagian, yaitu penelitian dan edukasi. Yang ketiga, terus meningkatkan desain produk dan layanan. Poin selanjutnya, contoh pada jasa manufaktur. Di sini terdapat contoh implikasi peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis identifikasi permasalahan yang terkait dengan penerapan MMT. Terdapat beberapa bagian ya. Yang pertama ada kriteria masalahnya, subkriteria masalah, faktor penyebab, subfaktor penyebab, perilaku MMT dan implikasinya. Contoh yang pertama, kriteria masalahnya adalah mutu. Subkriteria masalah, mutu bahan baku, faktor penyebab sarana, subfaktor penyebab alat dan bahan, perilaku MMT-nya, pihak manajemen. Implikasinya yaitu penyediaan sarana yang diperlukan untuk pengujian mutu secara keseluruhan sehingga mutu madu dapat ditingkatkan. Selanjutnya, pada kriteria masalah waktu, subkriteria masalahnya yaitu waktu pengadaan, faktor penyebabnya keuangan, subfaktor penyebab sumber dana, pelaku MMT-nya, pihak manajemen. Implikasinya adalah penyusunan kebijakan mengenai metode pemasaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan penjualan. Selanjutnya pada kriteria masalah biaya, subkriteria masalah biaya pengemasan, faktor penyebab sarana, subfaktor penyebab alat dan bahan, perilaku MMT-nya, pihak operasional. Implikasinya yaitu sumber daya manusia yang serba bisa sangat diperlukan terutama dalam mendesain jenis dan bentuk kemasan dengan peralatan yang terbatas.
Pada poin selanjutnya yaitu contoh pada jasa manufaktur, implikasi peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis kinerja MMT. Terdapat pelaku MMT, unsur MMT, dan implikasinya. Contoh pada pelaku MMT yaitu direktur, unsur MMT-nya SDM. Implikasi perbaikan kinerja perusahaan dengan menerapkan prinsip dan unsur MMT sangat diperlukan untuk terciptanya peningkatan mutu. Pada pelaku MMT staf ahli, unsur MMT-nya yaitu SDM. Implikasinya yaitu penambahan ilmu pengetahuan yang dimiliki sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi perusahaan. Pelaku MMT pada bagian gudang dan pengemasan bagian pemasaran. Unsur MMT yaitu standar. Implikasinya penyusunan standar kerja yang tertulis dan jelas sehingga semua karyawan dapat melaksanakannya. Pada pelaku MMT bagian keuangan, unsur MMT-nya yaitu SDM. Implikasinya perbaikan dan peningkatan kinerja perlu dilakukan untuk menghasilkan data keuangan yang penting dalam penyusunan laporan. Pada bagian personalia, unsur MMT-nya yaitu SDM. Implikasinya sistem perekrutan karyawan dapat diperbaiki untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Peningkatan kesejahteraan karyawan harus selalu dilakukan untuk menciptakan kepuasan kerja bagi karyawan. Selanjutnya, pelaku MMT pada bagian keamanan. Unsur MMT-nya yaitu SDM. Implikasinya pembagian tugas yang jelas sangat menunjang perbaikan dan peningkatan kinerja. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu kelemahan konsep dan perbaikan. Kelemahan konsep dan perbaikan pada teknik dan metode ini yaitu pertama, kurangnya komitmen, dan kedua, perubahan lingkungan. Perbaikan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dan meningkatkan penerapan konsep, menciptakan keteguhan tujuan, beberapa perbaikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melibatkan karyawan, yang kedua, adaptabilitas, yang ketiga, penggunaan teknologi. Prinsip ini menjadi bagian dari budaya organisasi yang kuat dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan terus-menerus dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Sekian materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.